Oh, Assalamualaikum. Suara saya terdengar? Nah, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terdengar Ustaz. Baik, Afan. Berarti tadi belum masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallimu ala asyrafil anbiya'il mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam majelis online ya bersama pemateri kita yaitu Ustaz Ahmad Rabbani Hafizahullah Ta'ala untuk kembali mengkaji pembelajaran bahasa Arab dasar ya, di program Simla. Ya. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Ustaz Ahmad Rabbani, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, bi khairin. Khairin, alhamdulillah. Baik, ini sudah 20 lebih 12 ya. Sudah siap mulai Ustaz? Siap, insyaallah bismillah. Baik, 6. Ikhwan dan akhwat sekalian, karena sudah 20 lebih 12 ya, ini sudah 15 menit dari jadwal kita. Tafadhol silahkan disimak dan diperhatikan materi yang beliau sampaikan. Dan nanti apabila ada pertanyaan bisa angkat tangan dan untuk interaktif juga bisa angkat tangan ya. Kepada Ustaz Ahmad Rabbani Habibullah Ta'ala kami persilahkan. Tafadhol Ustaz. Ya Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Barakallahu fikum jami'an ikhwani al-muslimin. Kita langsung pada materi. Tafadhal Ustadz Roni Maujud. Nah, Ustaz, wajud, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Ana ma'akum, Nah, Ustaz. nah, Ustadz Abu Rifki Maujud. Ya, kita Ustadz Roni Saputra ya. Betul, Mai. Untuk Nah, Ustaz. yang lain nanti kalau ingin membaca seperti Ustadz Roni tinggal mengangkat tangan ya. Angkat tangannya, kemudian insya Allah ya, kita bersama, insya Allah kita apa namanya usahakan bisa lebih cepat daripada target, insya Allah. Bismillah. Tafadhol Ustaz. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah taala ajami dua maknanya nama. Tidak boleh tanwin kalau lapasnya ajami atau nama luar Arab. Contohnya Ismailu Ibrahimu. Lanjut, Ustaz. Nah, istamir. Nah, Ustaz. والعجمة أن يكون اسم أعجميا غير عربي. مثال Ya. وجبريل وميكال الآية. Dalam surat Al-Baqarah 98, Ustaz di bawah ada Oh ya, nah, Ustaz. Suratul Baqarah Surat eh, Al-Baqarah ayat 8. 8 ya. Wa Jibrila wa Mikala. Dan kita ambil lafaz ayat yang hanya sebagai contoh ya. Baik. Jadi yang kedua, untuk apa, isim tidak tanwin atau al-ismu la yansarifu, yang dua ilat, yang mencegah tanwin dengan dua ilat, dua sebab, yaitu pertama dilihat dari makna dia nama, alam, alamiah. Kemudian yang kedua itu dilihat secara lafaz ya. Kemarin sudah dibahas yang pertama yaitu maknanya alamiah, nama. Kemudian lafadznya taknis ya. Lafadznya cewek. Kemarin sudah dibahas. Kemudian yang kedua malam ini
kita juga akan membahas isim tidak tanwin atau al-ismu la yansarifu, di mana yang kedua ini sama ya, masih mencegah tanwin dengan dua sebab, dua ilat, yaitu yang pertama alamiah, yang kedua ajamiyah, ajamiyun ya, ajami. Ajami itu maksudnya di luar Arab ya. Jadi semua nama yang di luar Arab itu tidak boleh tanwin atau masuk dalam isim alladzi la yansarif ya. Seperti tadi sudah dibaca wal ujma ay yakuna al ismu a'jamiyan ghairu arabiyyin. Baik. Jadi ujma itu maksudnya di luar Arab itu ay yakuna al ismu, nama itu a'jamiyan, ya, ajamian, ajam itu di luar Arab ya. Ghairu arabiyyin, bukan orang Arab. Maksudnya di sini dilihat dari sisi makna dia nama alamiah, kemudian lafadznya bukan lafadz nama Arab. Ya, seperti kita Indonesia ya. Seperti kita Indonesia banyak yang nama-nama yang di luar Arab gitu ya, kecuali yang Arab ya, kecuali yang Arab. Contoh Ismailu Ibrahimu. Ya. Kenapa Ismailu itu tidak tanwin? Jadi nggak bisa Ismailun atau Ismailan, nggak bisa. Nggak bisa tanwin. Ya. Ibrahimu sama, tidak tanwin. Apa sebab dari lafadz Ismail dan Ibrahim ini tidak tanwin? Tidak boleh tanwin. Masuk dalam al-ismu la yansharif. Kenapa? Karena ada ilat di sini. Ada dua ilat. Yang pertama dia alamiah. Dia nama. Ya. Kalau isim fi'il hurufnya kembalikan ke usul jelas Ismail, Ibrahim, isim. Gitu kan? Jelas isim ya, bukan fi'il, bukan huruf. Ya. Nah, isim harusnya tanwin. Kenapa ini tidak tanwin? Nah, ada dua ilat yang mencegah, ada dua sebab yang mencegah isim ini tidak tanwin. Yang pertama, dia nama. Ismail nama. Ibrahim nama. Nah, tapi ya dilihat dari lafadz dia ajam. Ya, lafadz Ismail atau nama Ismail Ibrahim itu ajami. Ya, nama di luar Arab. Ya, mungkin yang baru tahu bahwa Ismail Ibrahim itu bukan nama Arab gitu ya. Ya. Nah, intinya semua nama yang di luar Arab itu tidak boleh tanwin atau mencegah tanwin. Gitu ya. Nah, kemudian misal atau contoh dalam ayat ya, wajib berilah wa mikala. Jadi nggak boleh mikalan, jibrilan nggak boleh. Ya, isim ini tidak tanwin ya. Isim ini mencegah tanwin. Layan sorif ya, tidak boleh tanwin. Nah, itu. Kenapa? Nah, karena ada dua sebab ya. Dalam Jibril, dalam Mikail, wa Mikala, Mikail gitu ya. Itu tidak tanwin. Ya, tidak tanwin. Kenapa? Karena dua sebab. Yang pertama dia nama Jibril nama, kemudian lafadznya dilihat dari lafadz dia ajami, dia di luar Arab. Ya. Kalau Ustadz Roni Saputra, ini nama Arab apa bukan, Ustadz? Bukan, Ustaz. Ajam, Ustaz. Nah, ajam ya, nggak boleh tanwin, ya, Ya, nggak boleh Ustaz. tanwin. Saputra nggak bisa, Saputran, nah, nggak bisa ya, nggak boleh ditanwin. Jadi semua nama di luar Arab nggak tanwin. Itu aturannya begitu. Ya, semua alamiah ya, dari maknanya alamiah nama, kemudian lafadznya ajami itu tidak boleh tanwin. Wadah insya Allah. Tafadhol Ustaz. Nah, Ustaz. Nomor 3, maknanya nama. Tidak boleh tanwin kalau lapasnya at-tarkib al-majazi. Dua nama yang disatukan. Contohnya Hadramauta, Ba'labaka. Baik, tahan. Jadi ini namanya tarkib at-tarkib al-masji. Ya. Tarkib masji istilahnya. Jadi diingat
yang kemarin ya, jadi nama yang dimaksudin maknanya nama, itu kemarin sudah dijelaskan itu alamiah ya. Kan dibagi dua. Yang dua ilat, dua sebab itu alami, alamiah, yaitu nama. Kemudian yang kedua sifat nanti ya, sifat. Dilihat dari mana nama itu, dari makna. Ya, jadi maknanya karena kemarin kaidahnya juga sama ya. Ya. Kaidahnya sama bahwa dilihat dari makna dan lafat. Kemarin begitu. Maka kalau maknanya nama, itu nama, lafat itu nama, gitu lah. Terus lafadznya yang ketiga ini, masuk ketiga, itu tarkib masjid, maka nggak boleh tanwin. Ya. Masuk pada isim la yang syarif. Ya. Contohnya hadra mauta, ba'la bakka. Ini dua nama. Namanya tarkib masjid. Ya. Hadara mauta. Ba'la baka. Jadi ini dua nama disatukan. Tarkib masjid. Baik Ustaz, dalilnya. Istamir. نعم أستاذ. على سبيل Mas, المزج لأنه مزج وخلط حتى صارت أو صارتا sarat. Sarat. Tak, tak, نعم tak tanis. حتى صارت الكلمتان عن كلمة واحدة. مثال معدي Karib. معدي كريب. Karib. Ma'di karib. معدي كريب. Jadi bisa ma'di karibu, bisa ma'di kariba. Ya. Nanti ada rahasia di Arab. Insya Allah akan mengingatkan kita nanti. Ya. Jadi ma'di karib. Ya. Jadi kenapa dikatakan tarkib masjid? Tarkib kalau makna lafaz tarkib itu apa ya? Susunan gitu ya. Masjid itu yang disatukan. Kenapa disebut masjid? Atau ala sabilil masjid. Li'annahu musija wa khulita. Karena lafaz ini dicampur dan disatukan hatta sarat kalimatan an kalimatin wahidatin ya wahidatin, sehingga dua kalimat ini, dua lafaz ini, dua nama ini jadi satu kata, satu lafaz. Ma'di karib ya, ma'di karib contohnya sama dengan tadi ya, ba'la baka. Itu dua nama menjadi satu. Nah, itu disebut tarkib masjid. Jadi ketika nama maknanya nama, kemudian lafadznya tarkib masjid, maka mencegah tanwin atau tidak disebut isim tidak tanwin, gitu ya. Nah, tetap kaidahnya bisa diingat ya, tarji'ani ilal lafdi wal makna, kemarin begitu. Jadi yang mencegah tanwin dengan dua sebab itu kembali pada lafadz dan makna. Baik, insyaallah. Sahal insyaallah. Tafadhal Ustaz. Ya, Ustaz. 4. Maknanya nama. Tidak boleh tanwin kalau lapasnya ziyadatul alif wan Wan nun. nun. Tambah alif dan nun. Contohnya Adnanu, Utsmanu, Sulaimanu, Salmanu. Nah, jadi tidak boleh Adnanun, Usmanun, tanwin mamnu ya, nggak boleh. Nah, kenapa? Karena isim-isim ini adalah nama. Jadi Adnan semua tadi yang dibaca itu semuanya nama. Kemudian nama ini belakangnya itu ada tambahan alif nun ya, ya. Usmanu ya, ada alif nun. Itu semua Sulaiman, Salman. Nah, gitu. Jadi ketika nama kemudian lafadznya itu ada tambahan alif dan nun, maka disebut al-ismu la yansarifu. Jadi isim yang tidak tanwin ya. Ya kalau ditanya kenapa adnanu termasuk atau masuk dalam isim ghairu munsharif misalkan ditanya begitu. Jawabannya dua ilat. Ya, dua ilat. Kenapa Adnan, Usman, Salman, Sulaiman tidak tanwin? Ada dua sebab.
Yang pertama maknanya nama, yang kedua lafadznya menambah alif dan nun begitu. Jadi ada dua sebab ini illatan ya, dua sebab. Tafadhal Ustaz. Nah, Ustaz. Nomor 5, maknanya nama tidak boleh tanwin kalau lapasnya waznul fi'li. Nah, Yani an takuna an takun an takuna an takunal kalimatu ala wazni fi'lin min al-af'ali. nah, jadi yang kelima isim la yansharif. Yang kelima adalah nama alamiah, maknanya nama, kemudian lafadznya wazan fi'il ya, waznul fi'li. Ya. Karena apa? Karena nama-nama ini atau kalimat lafadz di sini, lafadz nama ini itu atas wazan fi'il dari beberapa macamnya fi'il, gitu ya. Dia isim, ya, karena nama. Nah, ini masih membahas isim ya, macamnya isim. Isim layan sorif. Jadi jenis lafadz ini lafadz isim. Tapi wazannya apa isim ini wazan fi'il gitu. Nah, begitu. Ya. Jadi kalau dikembalikan ke usul ini jenis isim gitu lah. Tapi wazannya wazan fi'il. Nah, maka nama yang wazan fi'il, isim yang itu nama dan wazan fi'il lafadznya, maka tidak boleh tanwin. Mencegah tanwin. Tafadhol Ustaz. Contohnya ahmada waznu af'ala, yazidu waznu yafilu atau fa'ilu, Ustaz. Nah, fa'ilu bisa ya. Yazidu. Nah, wazan fa'ilu ya bisa. Asan Ustaz. Jadi Ahmadu ini isim ya. Bisa Ahmadu, bisa Ahmada. Enggak boleh tanwin. Kenapa? Karena dia wazan fi'il ya. Wazan fi'il af'ala. Ya, wazan fi'il af'ala. Yazidu sama. Yazid ini nama. Nah, di Arab sana nama ya. Nah, tapi dia wazan yafilu atau fa'ilu bisa ya. Nah, dia maka mencegah tanwin. Jadi kalau dikembalikan ke usul dia jenis isim tapi lafadznya lafadz wazan fi'il. Maka semua isim yang itu maknanya nama kemudian lafadznya wazan fi'il itu ya, mencegah tanwin ya. Jadi nggak boleh tanwin ya. Tafadhol Ustaz. Nah, Ada Ustaz. Nomor 6, maknanya nama tidak boleh tanwin kalau lapasnya adlun atau perpindahan, adal, perpindahan, pindahan. Contohnya amirin, Umaru dipindah dari lapas amirin. Ya, insya Allah jelas ya. Jadi di sini lafadz Umar ya, seperti kemarin nama Khalifah Umar radhiyallahu anhu, nah, itu dipindah dari lafadz Amirin, gitu ya. Jadi kalau nama seseorang itu pindahan dari lafadz lain, ya, maka mencegah tanwin, tidak boleh tanwin. Tafadhol, Nah, Ustaz. apa? Ya, Ustaz. Wa huwa Oh, an takuna al-kalimatu ma'dulatan an kalimatin ukhra. Wa hiya lafdhun wa hiya lafdhu qali lafdhun al-fadl. alfadhun qalilatun wa mabnaha ala as-sama'i fala Nah, yuqas. tahan dulu Ustaz, tahan dulu Ustaz. Koma dulu. Taib. Jadi apa namanya kalimat di sini, kalimat yang dimaksud lafat yang seperti Khalifah Umar tadi itu adalah diganti dari kalimat lain, gitu ya. Nah, dan lafat-lafat ini hanya sedikit yang mungkin perlu kita ketahui. Jadi lafat nama bersama adlu ini lafadznya sedikit ya. Wa mabnaha 'ala sama dan apa penyusunnya itu atas sama atas pendengaran ya. Tafadhol Ustaz. Nah, Ustaz. فلا يقاس عليها قالوا مثال عمر معدول عن عامر
وزحل معدول عن زاحل والزفر معدال عن زافر فكل اسم حول من مشتق إلى مشتق آخر أو من علم إلى علم آخر فإنه ممنوع من الصرف لعلة لعلمي لعلمي Alamiah, lil alamiah. لعلمية للعلمية والعدل. Nah, ألفية ابن مالك. Nah, Ustaz. nah itu apa namanya dasar di kitabnya ya. Jadi ini yang mungkin perlu catatan yang kita catat, yang perlu catatan bagi kita maksudnya alfadun qalilah. Jadi di sini terbatas ya. Lafat-lafat nama yang bersama adul ini terbatas. Kemudian penyusunnya itu mabna wa mabnaha ala sama, atas pendengaran aja. Fala yuqasu 'alaiha. Jadi tidak ada kias istilahnya, tidak ada kias. Ya. Dan di situ yang jadi perhatian kita lafadznya nggak banyak gitu ya. Nah, contohnya di sini lafadz-lafadznya ini contohnya misalu Umar ma'dulun an Amir gitu ya. Zuhal ma'dulun an Zahil. Zufar ma'dulun an Zafir ya. Dan mungkin ada beberapa lafadz lagi bisa ditambahkan. Tapi ini terbatas, sangat terbatas. Jadi tidak perlu apa namanya ya repot menghafal ya gitu ya. Nah, tinggal nanti ngecek kalau ketemu di lafadz dalam Al-Quran maupun As-Sunnah atau dalam bahasa Arab secara umum ini kok nggak tanwin ini. Nah, kalau di situ ada harkatnya ya, ya maka dicek masuk yang mana gitu ya. Nah, tapi yang jelas sudah Ibnu Malik menuliskan di sini, Imam Ibnu Malik bahwa lafadz-lafadznya tidak banyak. Ya. Nah, maka di sini disimpulkan oleh beliau fakulli ismin huwila min mustaqin ila mustaqin akharin. Jadi semua nama yang dipindah dari apa? Dari satu bentuk ke bentuk yang lain, itu namanya adlu. Nah, maka itu kalau nama itu adlu dipindah dari nama lain gitu, maka apa tidak tanwin. Au min alamin ila alamin akhar ya. La alamin akhar. Dari satu nama ke nama yang lain. Nah, itu fa innahu mamnu'un minas sorfi. Maka tidak boleh tanwin. Nama itu tidak boleh tanwin. Karena apa? Lil alamiyah wal adli. Karena di situ adalah alamiyah, nama dan adlu. Nah, gitu ya. Nah, maka di sini yang sudah kita pelajari dan hanya 6 ini ya. Jadi yang mencegah tanwin dengan dua sebab, dua ilat, yaitu dari alami ya, dari alami hanya bersama 6 lafat ini. Ya, jadi alami atau nama ya di Arab sana ketika bersama 6 lafat ini maka dia tidak boleh tanwin. Ya. Nah, gitu ya. Nah, maka yaitu hanya 6 nama ini. Gitu. Jadi semua nama di Arab sana ya, Arab dalam bahasa Arab istilahnya yang tidak boleh tanwin, semua nama yang tidak tanwin atau masuk dalam al-ismula yang syarif ya bersama 6 lafaz ini. Bersama 6 lafaz ya. Insyaallah gampang menghafal, insyaallah sahal ya. Tafadhol Ustaz. Nah, Ustaz. Sifat yaitu satu maknanya sifat tidak boleh tanwin kalau lapasnya ziyadatul alifi wan nuni ditambah alif dan nun. Contohnya sakranu rayyanu ghadbanu adshanu syab'anu. Ahsan, barakallahu fikum. Jadi sekarang kita masuk pada
yang kemarin sudah kita pelajari bahwa yang mencegah tanwin dengan dua sebab ada dua kelompok ya. Kelompok alamiah pertama nama sudah kita pelajari ada enam lafat yang membersamai. Jadi ketika nama bersama enam lafat maka tidak boleh tanwin, mencegah tanwin. Nah, sekarang kelompok kedua kelompok sifat. Jadi dilihat dari makna dia sifat. Nah, kemudian bersama tiga, hanya tiga ini. Kalau sifat ini bersama tiga ya. Tafadhol Ustaz. Oh ya, yang pertama ini dilihat dari makna dia sifat. Kemudian tidak boleh tanwin. Sifat itu, isim sifat itu tidak boleh tanwin ketika ziyadah alif wan nun. Menambah alif dan nun. Ya, contohnya sakron. Sakron. Mal makna Ustaz, sakron, Oh, mabuk. yang memiliki sifat pemabuk, Ustaz. Ya, mabuk ya. Jadi mabuk itu sifat. Jadi maknanya sifat. Nah, lafadznya menambah alif dan nun. Royan, royan apa? Mal makna Yang suka Ustaz? berpuasa, Ustaz ya. Ya, royan ya, pintu royan ya, babu royan. Nah, ya, eh, ini nama. Apa ini sifat ya? Royan itu maknanya apa? Segar ya, segar royan. Itu sifat. Nah, kemudian lafadznya menambah alif dan nun. Ya, maka dalam bahasa Arab, tata bahasa Arab ini nggak boleh tanwin, nggak bisa royanun, nggak bisa royanu, nggak boleh tanwin. Ghadban, ya marah, ya, marah. Ini sifat. Nah, dia tidak boleh tanwin kalau lafadznya nambah alif dan nun. Atosan sama ya, atosan, atos, atos itu apa? Haus. Ya. Aus. Kemudian enam. Haus itu sifat. Kemudian terakhir syaba'an, syaba'an kenyang. Syaba'an kenyang. Nah, semua lafaz-lafaz ini menambah alif dan nun. Maka dalam tata bahasa Arab tidak boleh tanwin atau mencegah tanwin atau masuk dalam al-ismu la yansharif. Ya dua ilat ini salah satu ilat nggak ada yang nggak harus tanwin. Ya. Jadi harus ada dua ilat. Beda dengan yang satu ilat yang tiga. Yang satu ilat kemarin sudah kita pelajari ya. Sikun muntal jumu, alif taknis maksurah. Yang ketiga alif taknis mamdudah. Itu hanya satu sebab, di lafat aja. Ngelihatnya di lafat. Ya, kalau ini ngelihatnya dari makna dan lafat. Ya, ya, ya. Yang pertama maknanya alami tadi bersama enam lafat itu nggak boleh tanwin. Sekarang sifat, ya, sifat bersama tiga lafat ya. Jadi harus dua-duanya ada. Nah, ya harus kalau itu alami harus bersama enam salah satu enam sifat itu. Enam lafat itu ya. Enam lafat itu. Itu kalau alami. Ya, kalau sifat ini salah satu dari tiga lafat. Ya, harus ada dua-duanya harus ada. Kalau nggak ada salah satu maka harus tanwin, kembali tanwin ya. Harus tanwin. Karena isim itu harus tanwin. Itu yang membedakan dengan fi'il dan huruf ya. Nah, gitu. Maka di sini dibahas kenapa isim ini tidak tanwin gitu. Nah, disebutnya isim layan syarif atau ghairu munsharif. Tafadhol Ustaz. Nah, Ustaz. Sebelumnya untuk sakron ini pemabuk perjalanan atau mohon maaf pemabuk minuman, Ustaz. Gitu ya. Ya, yang jelas sifat Ustaz. Ya, kalau Oh, sifat. syakron ini lebih kepada seperti minuman ya. Oh, gitu, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, Ustaz. Nauzubillah. Nomor dua, maknanya sifat tidak boleh tanwin kalau lapasnya waznul fi'li. Contoh, ahsana, waznu af'ala, afdala, wazan af'ala, ahmaro, ahdaro, aswada. Nah, Ustaz. Nah, jadi kullu semua lafat-lafat ini maknanya sifat ya, maknanya sifat. Kemudian lafadznya lafat wazan fi'il, wazan fi'il. Ini tadi pada saat alami ziyadah alif nun ada ya. Kemudian apa namanya wazan fi'il juga ada. Nah, begitu. Ya, untuk gampang mengingat begitu ya. Oh, yang ada di alami dan sifat ya ziyadah alif nun wazan fi'il gitu. Gitu ya.
Kemudian yang ketiga, hanya ada 3. Nah, Ustaz. 3, maknanya sifat tidak boleh tanwin kalau lapasnya al-adlu atau pindahan. Contohnya, uhada, ma'dulun an wahidun. Masna, ma'dulun an isnaini isnaini. Sulasa, ma'dulun an salasatin. Salasatin. Ruba'a, ma'dulun an arba'atin arba'atin. Misal, uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba'a. Al-ayah surat Fatir. Ayat 1. Nah, Ustaz. Nah, 7. Ya, Fatir ayat 1. Ayat pertama. Oh, nah, lanjut sebelum Ustaz. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'a. Nah, Al-ayat surat An-Nisa ayat 3. Ini yang terkenal Ustaz. Ayat itu. oh terkenal. Ustaz. Jadi yang kita ambil adalah contoh di sini ya, uhada, masna, thulatha, waruba, gitu ya. Itu semua adalah sifat, maknanya sifat. Uhada satu maknanya sifat. 1, 2, 3, 4 itu sifat. Ketika karena lafat uhada, matna, thulatha, ruba'a itu ada lafat adlu, ya, pindahan dari wahidun, isnain, isnain, isnain dan seterusnya tadi, maka mencegah tanwin. Ya, nggak bisa uhadun, nggak bisa ya. Thulathun, nggak bisa. Ya, rubaun, nggak bisa. Harus ruba'u kalau rofa ya. Uhadu, masna, thulathu, ruba'u. Nah, begitu ya. Nah, insya Allah, wadah insya Allah. Nah, berarti kalau kita supaya gampang mengingat ya, untuk alami yang sama dan sifat yang sama-sama mencegah tanwin. Isim ini mencegah tanwin dengan 2 ilat, 2 sebab, maka mungkin dihafal dengan yang sama dulu. Oh, alami dan sifat punya ziyadah alif nun, wazan fi'il dan adlu. Nah, kemudian sisanya untuk alami ada 3 lagi, taknis, kemudian tarkib masji, sama apa satu lagi Ustaz? Eh, sifat Nah, Ustaz. lah, yang alami. Oh, yang alim enam Ustaz. Gabungan antara dua Ustaz. Ya, Al-adal Ustaz. nah, jadi untuk gampang mengingat, yang sama mungkin yang dihafal ya, yang dihafalkan mungkin. Ya, atau tafadol. Yang jelas untuk alami dan sifat itu mencegah tanwin. Isim ini tidak boleh tanwin. Kalau alami bersama 6 lafat, kalau sifat bersama 3 lafat. Sama 3 lafat. Sahal insya Allah. Nah, Ustaz. Gimana dengan ihda Ustaz? Apa termasuk dari uhada Ustaz? Ihda Ustaz. Hmm? Ihda Eh, Ustaz. itu masuk isi madat. Gitu ya. Oh, bukan Ustaz ya. Nah, Ustaz. Lafadznya tidak ini apa namanya tidak masuk dalam lafadz adlu gitu ya. Karena lafadz Oh, adlu kaidahnya tadi kan mabnaha ala sama gitu ya, atas pendengaran. Nah, ehda dengan uhada sudah beda ya. Beda Ustaz. nah Fadal. Ustaz. Ini sudah kita latihan kemarin. Nah, sekarang kita masuk pada isim yang ke-17. Nah, Ini Ustaz. aja. Ustaz. Tafadhal. 17 isim hitungan atau bilangan ismul adadi. Ismul Afan, adadi. Afan sebentar. Ya, Jadi Ustaz. kita insya Allah materi ya itu insya Allah sampai jam 9 insya Allah supaya tidak terlalu malam. Jadi targetnya pokoknya jam 9 untuk materi, kemudian setelah itu kita latihan ya. Nah, Nah, Ustaz. Ustaz. Tafadhol. Isim hitungan atau bilangan ismul adadi. Isim adad, bilangan atau hitungan ada dua. Satu, al-qiyasu, beraturan. Dua, aksul qiyasi, tidak beraturan.
Al-qiyasu atau beraturan untuk laki-laki mudzakkar dan untuk perempuan muannas. Untuk menghitung laki-laki al-mudzakkar 1 sampai 10, wahidun, ahadun, isnani, sanin, salisun, rabi'un, khamisun, sadisun, sabi'un, thaminun, tasi'un, ashirun. 11 sampai 19, ihda, hadi, asyara, hadi asyara, ثاني atau isna asyara, salisa asyara ila tasi'a asyara. Nah, Ustaz. Tahan dulu Ustaz. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan untuk yang kias ini dari yang bisa kita bedakan nanti dengan aksul kias itu pada lafadz ketiga ya. Bisa ditandai yang ketiga, di situ ada tambahan alif ya, salisun, rabiun gitu ya. Kemudian khamisun, sadisun, sabiun, saminun, tasiun, ashirun. Ya, itu Ustaz. Ada alifnya. Itu yang nanti membedakan dengan aksul kias. Ini adalah macam isim yang ke-17. Jadi kita bahas juga di sini karena ini masuk isim, ya. Bukan fi'il, bukan huruf. Nah, kemudian apa namanya? Secara tatanan bahasa, secara nahwu sorof ya juga diatur ya. Diatur cara menatanya begitu. Nah, maka di sini ada perbedaan atau dibedakan yang beraturan dan yang tidak beraturannya. Tafadhol. Untuk yang kias yang beraturan, lafadz dari 1 sampai 10 ya sudah dibaca, 11 sampai 19 sudah dibaca. Coba tadi salisa kan salisa asyara Ustaz ya, 13 ya. Nah, Ustaz. Coba kan ada ilahnya itu. Coba 14 Ustaz. Oh, nah, Ustaz. Oh, Ila, yang satuan gabungkan dengan yang 10 ya. Dengan fathah semua. oh, nah, Ustaz. Rabi'ah Uh, tadi. Rabi'ah asyara. Rabi'an asyara. Oh, Ya. yang 14 sudah. Ya, hitungan 1 sampai 10 lah kan salisun menjadi salisa. Digabung dengan 10 kan asyara kan. Salisa Oh, nah, asyara. Ustaz. Nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Kemudian untuk 14 berarti robi'ah. Robi'ah asyara tinggal begitu. Nah, Ustaz. Tafadhol. Rabi'a asyara, khamsa asyara. Itu Khamisa. Ustaz ya. Khamisa Khamsa asyara. asyara. Oh, ada alifnya, Ustaz. Nah, Ustaz. Ya, Khamsa ya. asyara, Sadisa. sadisa asyara, sabi'a asyara, thamina asyara, isrun, Ustaz ya. Atau isrin, Tasi'ah. Ustaz. Tasi'a asyara, Tasi'ah. isrin. Atau isrun. Isrun. Nah, baik. Jadi tinggal begitu. Betul. Nah, Ustaz. Eh, Untuk 20. 20 isrun, 30 thalisun, 40 ar-rabi'un, 50 al-khamisun, 60 as-sadisun, 70 as-sabi'un, 80 as-saminun, 90 at-tis'un, at-tasi'un, tasi'un. 21 Atis. sampai 91. Nah, Ustaz. Nah, atis. Ahadi, Nah, Ustaz. Tafadhol. al-hadi wa ishrun, at-tasi'u wa tis'un. Ya, sampai atas wa tis'un. Oh, Nah, sampai at-tasi'u wa tis'un. coba itu kan al-hadi wal ishrun berarti kan 21 ya. Nah, Coba Ustaz. 22 Ustaz. 22 Eh, tadi apa ini? Tadi lafadznya seperti apa? Sania ya. nah, Ustaz. Atau الثانية وعشرون Ustaz. ya, sania atau isna. Isna wal ishrun. Ya, Al Ustaz. ishrun. Nah, tafadhol. Coba. Asalithu yang الثالث satu lagi. وعشرون. Nah, wal ishrun. الرابع وعشرون. Wal ishrun. الخامس وعشرون. بالشاء Ustaz. Nah, Ya, Ustaz. wal ishrun. والعشرون. نعم Ustaz. الرابع والعشرون.
الخامس والعشرون السادس والعشرون السابع وعشرون التاسع وعشرون ثلاثون زاد Nah, الثلاثون as-salithun. الثالثون Nah, atau الثالثون. ya, insya Allah, jadi bisa praktek sendiri. Sudah kita contohkan 21 sampai tadi berapa? 30 ya, as-salithun. Untuk 31 dan seterusnya sama aja kaidahnya ya. Tafadhol Ustaz. Nah, Zat. Tahu kan? Untuk menghitung Kenapa? ya Zat. Supaya menyingkat waktu, maksudnya untuk ini kan sudah kita contohkan, jadi Nah, bisa Zat. nanti latihan sendiri ya. Nah, Tafadhol. Zat. Nah, Untuk menghitung perempuan al-muannas 1 sampai 10 wahidatun isnatani au sintani au thaniyatun salisatun rabi'atun khamisatun sadisatun sabi'atun thaminatun tasi'atun ashiratun 11 sampai 19 ihda au hadiyata asyarah thaniyata ثانية أو إثنتا عشرة ثالثة عشرة إلى تاسعة عشرة. nah, jadi kalau kita perhatikan di sini untuk yang yang kias yang beraturan ya. Tadi lafadznya mudzakkar semua. Lafadznya mudzakkar. Sekarang yang untuk menghitung perempuan lafadznya muannas ya. Dengan ditandai tak marbuto di situ. Jadi beraturan itu maksudnya menghitung laki-laki, lafadznya juga laki-laki, mudzakkar ya. Nah, kemudian menghitung yang tadi sudah dipraktekkan. Nah, sekarang menghitung perempuan sama. Nah, kalau yang kias itu juga lafadznya juga perempuan. Lafadznya ada tak marbuto ya, wahidatun gitu kan, saniyatun, salisatun, robiatun dan seterusnya. Kemudian yang hitungan 11 sampai 19 sama ya, di situ terlihat apa namanya ada tak marbuto ya. Kemudian kalau kita perhatikan untuk 11 sampai 19 itu semuanya fathah ya. Semuanya fathah. Satuan maupun puluhannya fathah ya. Tafadhal. نعم Ustaz. الحادية وعشرون sampai التاسعة وعشرون. Nah, itu hitungan 21 sampai 21. 99 ya. 21 sampai 99. Ya, coba kita hitung yang perempuan Ustadz, نعم yang Ustaz. untuk 14 Ustadz. 14 Ustaz. نعم Ustaz. Coba. رابعة عشرة Nah, Mas San. خامسة عشرة. نعم Ustaz. Tafadhal. نعم Ustaz. سادسة عشرة سابعة عشرة ثامنة عشرة تاسعة عشرة Nah, 30 أو 30. nah, nah, Hasan. Baik. Sama. Apa namanya 20-nya isrun ya. Isrun. Setelah 19 isrun. Kemudian 21 tadi sudah dicontohkan. Al-hadiyatu wal isruna. Coba dua-dua Ustaz. نعم أستاذ. الثانية وعشرون Nah, as-salith. Nah, Hasan. الثالثة وعشرون الرابعة وعشرون الخامسة وعشرون السادسة وعشرون السابعة وعشرون ثامنة وعشرون تاسع Nah, التاسعة وعشرون Hasan. ثالثون. Salithun. Nah, begitu seterusnya ya. Insyaallah sahal. Tafadhol, lanjut. Tidak beraturan atau aksul qiyas.
Untuk laki-laki atau mudzakkar dan untuk perempuan muannas tidak beraturan, maksudnya menghitung laki-laki atau mudzakkar lapas yang dipakai perempuan muannas. Contoh, salah satu rijalin. Ya, kalau Menghitung kita perhatikan di contoh ini rijal itu laki-laki, tapi menghitungnya itu pakai lafadz muannas ya, ada tak marbuto. Salah satu. Ya, perhatikan salah satu nanti insya Allah lebih jelas di perinciannya. Salah satu lafadznya. Kalau yang kias tadi salisun gitu ya, atau kalau yang mudzakkar salisun, kalau yang muannas salisatun kan begitu. Nah, untuk yang kias, nah, aksul kias di sini lafaznya salah satu, salah satu ya, salah satu rijalin. Ini yang banyak dipakai ya. Untuk saat ini hitungan itu yang banyak dipakai aksul kias, lafaz aksul kias. Ya, maka caranya kalau menghitung laki-laki, ya, lafaz yang dipakai yang muannas. Seperti salah satu rijalin itu kaidahnya begitu. Gitu ya. Kalau menghitung perempuan maka lafadznya mudzakkar. Salasu niswatin misalkan. Salasu niswatin. Nah, 3 perempuan. Salasu, tidak ada tak merbutoh. Jadi terbalik, kalau aksul kias itu tidak beraturan itu begitu maksudnya. Jadi menghitung mudzakkar, lafadz yang dipakai muannas. Menghitung muannas, lafadz yang dipakai mudzakkar. Sahal, wadi insyaallah Ustaz. Nah, Ustaz. Tafadhol. Untuk menghitung laki-laki al-mudzakkar 1 sampai 10, wahidatun, isnatani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, thamaniyatun, tis'atun, ashratun. Nah, perhatikan di tak marbuto ya. Jadi lafat ini lafat cewek dengan tanda tak marbuto. Tapi ini dipakai untuk cowok, menghitung cowok. Begitu aturan aksul kias ya. Tidak beraturan begitu maksudnya. Jadi kalau menghitung apa laki-laki, maka menghitungnya dengan lafat cewek. Apa tahu Ustaz? 11 sampai 19, wahidata asyara ila tis'ata asyara. Coba dilengkapi. Nah, Ustaz. Wahidata asyara, thaniyata asyara, thalithata asyara, rabi'ata asyara, Eh? arba'ata Mana, asyara. mana Ustaz? Lafadznya dipakai satuan yang 1 sampai 10 ya. Oh, nah, Ustaz. Nah, untuk Wahidata asyara, thaniyata asyara, thalithata asyara, isnata bisa Ustaz. Isnata asyara. isnata asyara, thalithata asyara, Salah thalathata asyara. salah sata. Oh, nah, Ustaz. Thalathata asyara, rabi'ata asyara, khamisata Arba'ah. asyara, arba'ata Arba'ah. asyara, khamsata asyara, sitta asyara, Sittata. sittata asyara, thamaniyata asyara, Sab'ata. tis'ata asyara. Nah, Ustaz. Sab'ata 7. Oh, nah, Ustaz. Sab'ata asyara, thamaniyata asyara, tis'ata asyara, isrun. Isyrun. Nah, alhamdulillah barakallah. Jadi hanya di apa itu untuk yang 11 sampai 19 eh, semuanya di apa mabni fathah ya, baik satuan maupun 10-nya itu di fathah gitu ya. Jadi insya Allah sahal begitu. Ini yang sering dipakai yang Anda sampaikan tadi bahwa ini lafadz hitungan ini yang sering muncul gitu ya. Yang sering dipakai. Kalau yang kias itu jarang ya, jarang dipakai. Maka secara aturan ya begitu. Kalau itu menghitung laki-laki, maka yang dipakai muannas. Kan arba'ah, khamsa, sita, sita bahasa sita itu kan. Kalau yang kias tadi kan sadisa, sadisata. Kalau yang perempuan ya. Kalau yang aksul kias ini sita. Kita sering mendengar lafaz sita gitu ya. Sab'ah, samania. Itu
itu adalah hitungan untuk aksul kias, ya, untuk yang tidak beraturan. Maka caranya kalau pakai yang tidak beraturan, dan ini yang sering dipakai, untuk menghitung laki, lafadznya cewek. Untuk menghitung cewek, lafadznya mudzakkar ya, laki-laki. Tafadhol Ustaz. Nah, Ustaz. Eh, bilangan 21 sampai 99, al-wahidatu wa isruna ila tis'atu wa tis'un. Baik, sekarang dua-dua Ustaz. As-saniyatu wa isrun. Ah, As al-isnata bisa al-isnata wal ishrun. Oh, Nah, nah, Ustaz. Al-isnata wa isrun. Wal isrun. as-salasata as-salasatu الثلاثة الثلاثة وعشرون، أربعة وعشرون، خمسة وعشرون، تسعة وعشرون، سبعة وعشرون، الثمانية وعشرون، آه، الستة وعشرون، tis'atu. تسعة وعشرون، terus ثلاثون Ustaz. Nah, salasun. Salasun. ثلاثون. Ya, beda ya. Kalau yang kias salisuna kan gitu. Nah, Salisun. Ustaz. Yang mukhalif apa namanya? Aksul kias ini salasun. Salasun. Ini yang sering kita dengar ya, yang sering kita pakai. Nah, betul Istamir Ustaz. Nah, Dikit Ustaz. lagi. Eh, bilangan atau hitungan 20 atau al-ishrun. Sebentar, sebentar Ustaz. Sebentar, sebentar. Untuk menghitung perempuan Ustaz dari sini. Oh, nah, Ustaz. Oh, Untuk ya menghitung bilangan. perempuan, Tafadhol dibaca lagi yang bulan ya. nah, Ustaz. Bilangan atau hitungan 20 al-ishrun, 30 thalathun, 40 arba'un, 50 al-khamsun, 60 as-sittun, 70 as-sab'un, 80 as-samanuna, 90 at-tis'una. Tafadhol. Nah, untuk menghitung perempuan al-muannasu ay 1 sampai 10, wahidun, isnani, salasatun, arba'un, khamsun, sittun, sab'un, saman, tis'un, ishrun. Ashrun atau asyarah. Nah, 11 sampai 19. 11 Tafadhol. sampai 19, wahida asyara, tis'a asyara, Sampai 21 sampai 99, al-wahidu wal ishrun, at-tis'u wa tis'un. nah, insya Allah sahel. Jadi nanti praktek sendiri kalau mungkin apa kurang masih bingung gitu bisa ditanyakan. Tapi insya Allah dalam banyak kitab juga sudah dijelaskan, ya, sudah dijelaskan bisa juga dipelajari sendiri. Ini yang terpenting di sini bahwa ismul adat itu adalah macamnya isim, ya, bukan fi'il, bukan huruf, ya. Dan insya Allah sudah banyak yang hafal ini, insya Allah cara menghitung ya. Tafadhol Ustaz, dikit lagi. Catatan, isim adat al-qiyas dan aksul qiyas, hitungan 11 sampai 19 harus mabni di atas fathah, mabniun Alal fathah, alal mabniun alal fathah. fathah. Nah, Nah, ya, mabniun alal fathah. 11 sampai 9. Bilangan atau hitungan 10, ashrun, menyendiri. Maka menghitungnya harus aksul qiyas. Contohnya, ashratu rijalin, ashratu niswatin, Asyru niswatin. ashru niswatin. Nah, jadi yang dimaksud kalau 10, lafat 10 itu dia menyendiri, maka ketika menyendirinya itu menghitung hanya 10 gitu, 10 laki-laki gitu kan, 10 perempuan, maka di sini secara kaidah itu pakai yang aksul kias. Aksul kias itu asyratu rijalin. Jadi yang dihitung laki-laki, lafat menghitungnya pakai apa namanya lafat muannas ya, ada tak marbuto. Kemudian menghitung cewek itu lafat yang dipakai mudzakkar, asyru niswatin.
10 perempuan gitu ya. Itu secara kaidah Ustaz. Ya. Kaidahnya begitu. Tafadhol. Nah, Alhamdulillah Ustaz. sampai di sini Ustaz. Jadi alhamdulillah untuk macam isim sudah selesai kurang lebih itu. Nah, adapun mungkin menemukan juga macam isim yang lain yang belum disebutkan bisa dicantumkan. Yang jelas yang terpenting harus bahwa isim itu tidak hanya satu, usul isim tidak hanya satu. Nah, tapi di sini ada yang kita masukkan di sini ada 17 ya macam isim. Nah, kemudian insya Allah kita akan pertemuan berikutnya akan masuk pada anwaul usul atau macam-macamnya usul yaitu fi'il ya. Nah, kalau fi'il ini hanya ada empat, jadi lebih sedikit, lebih mudah untuk menghafal ya. Alhamdulillah, barakallah. Jadi maksud sana harus diingat tetap dari usul itu isim, fi'il dan huruf itu harus mahir membedakan. Kemudian kalau itu isim, isim apa? Dari 17 ini masuk yang mana? Gitu kan? Kalau nanti fi'il, jelas ini lafadz ini usul itu masuk fi'il, maka tinggal fi'il apa begitu. Ya, jadi langkah kedua itu macam-macamnya usul itu juga ya walaupun tidak hafal tapi sering praktek. Ya, awal-awal melihat kitab itu wajar. Ya, tapi insya Allah kalau dengan sering praktek itu akan hafal dengan sendirinya. Ya, maka ana anjurkan ya bahkan untuk bisa mahir ya memang wajib praktek, wajib tatbik ya. Sering-sering tatbik. Ketika mungkin kalau ustadz ustadzah akan mengajar atau sedang mengajar itu coba dilatih begitu. Jadi mungkin kapan waktunya ya pada saat kita beraktivitas kepada Al-Quran maupun As-Sunnah atau bahasa Arab secara umum itu kita pakai sebagai waktu untuk tatbik gitu ya. Nah, kalau memang kesulitan mencari waktu sendiri gitu. Ya begitu. Caranya seperti itu ya. Nah, makanya kitabnya itu kita bikin bisa masuk tas kecil atau bahkan mungkin saku bisa masuk ya. Seperti ini kitabnya. Ini ya bisa masuk ya, bisa masuk tas kecil. Maksudnya bisa dibawa kemana-mana. Nah, jadi antum-antumnya bisa belajar kemana-mana ya, bisa dibawa ya. Karena ini adalah kunci ya, Miftahul Ulum ya, sudah kita sampaikan. Alhamdulillah barakallah. Jadi ini Ustadz untuk bahan latihannya apa namanya sudah habis untuk buku pertama, kitab pertama nanti ada di kitab kedua. Maka Anda ganti dengan Arbaun Nawawi ya. Sebentar, Nah, Ustaz. saya ganti dulu. Jadi kalau mau latihan yang paling enak ya karena lafat-lafatnya juga lafat-lafat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wadeh dan tidak terjadi lahan itu Arbaun Nawawi itu mudah kita bisa latihan ya. Ya, hadis awal sudah kita kaji kemarin dari apa sudah di kita ini ya buat latihan. Coba sekarang kita hadis kedua Ustadz. Hadis Susan ini. Nampak ya Tapi Ustadz ya? apa? Nah, Ustaz, tidak terlalu panjang, Pak Ustaz. Enggak, yang kedua. Kalau yang pertama sudah kemarin. Ini yang pertama ini. Yang Nah, kemarin Ustaz. sudah latih. Hadis ini agak lumayan panjang, Ustaz, kalau sampai akhir, Ustaz. Nah, hadis sani ini panjang ya. Nah, Ustaz. Bahas Panjang tentang apa beberapa hal, Ustaz. walaupun apa sak dapatnya gitu. Oh, nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Jangan khawatir nanti wah panjang ini nanti dikira ada yang lain begitu kan. Contohnya usul isim fi'il dan huruf karena panjang ini nanti mungkin ada
selain dari 3. Nah, gitu kan. Supaya nggak Nah, penasaran, kita kaji dapatnya dari Ustaz. Sampai insya Allah, bismillah setengah 10 insya Allah. Kita nah, sudah Ustaz. selesai. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu as-sani. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala Umar an Umar radhiyallahu anhu ma'ruf insyaallah aidan isim fil apa huruf Ustaz? Isim, Ustaz. Kenapa isim? Dari segi makna dia menunjukkan sifat juga. Dan juga dari segi lapas dia tanwin, Ustaz. Bertanwin, Ya. Ustaz. Nah, jadi lafat yang sangat jelas ya. Nah, Itu Ustaz. nah, Hasan. Isim apa? Mufrad, tasniah apa jamak? Mufrad, Ustaz. Mufrad ya. Nah, Betul Ustaz. mufrad? Nah, Ustaz. Qala ma'ruf bainama ana bainama nahnu julusun. Bainama isim fil apa huruf? Bainama dia isim, Ustaz. Isim dhorob, Ustaz. Isim dorof. Bainama Bain- ketika. Baina, baina dan plus ma, Ustaz. Atau apa, Ustaz, ibaratnya, Ustaz? Baina ya. Baina dengan Nah, ma. Ustaz. Nah, Ustaz. Baina. Bainama ketika. Isim fil apa huruf Ustaz? Isim, Ustaz. Isim dhorob, Ustaz. Baina, Ustaz. Nah, isim dorof ya. Ya, tafadhol. Bisa juga kalau pakai kaidah isim itu bisa dimasuki huruf jar, kemudian khafat, gitu kan? Nah, kemudian apa itu? Apa tanda isim secara lafaz, tanwin dan lain-lain. Itu mungkin masuk huruf, Ustaz ya. Tapi kalau ini masuk isim mabni seperti torof, kemudian dia mabni, bayi nama ini kan mabni ini. Ya. Itu bisa masuk isim ya. Bisa masuk isim torof tadi. Taib Hasan. Nahnu isim fil apa huruf? Isim, Ustaz. Kenapa isim? Menunjukkan orang, Ustaz, kami, Ustaz. Dan dia dari lapas dia isim domir, Ustaz. Isim domir. Iya, belum Anda tanyakan ya. Nah, Ustaz. Jenis isim apa? Supaya Isim yang baru domir, ikut Ustaz. isim domir ya. Nahnu. Muttasil apa munfasil? Dia munfasil, Ustaz. Munfasil, Hasan. Kenapa munfasil? Terpisah karena tidak bersambung dengan fi'il, Ustaz. Nah, Hasan. Julusun isim fil apa huruf? Isim, Ustaz. Kenapa isim? Karena dia memiliki tanwin, Ustaz. Tanwin ya. Kemudian julusun. Ustaz. Isim apa? Isim apa? Dia isim Mufrad tasnya apa jamak? mufrad, Ustaz. Mufrad apa jamak? Mufrad, Ustaz. Oh ya, Jalisun, jalisun. Mufrad apa jamak? Jalisun, orang yang duduk. kalau jalisun mufrad, Ustaz. Jalisun mufrad, Ustaz. Kalau julus, Dia isi masdar, Ustaz. Mufrad, Ustaz. julusun ya. Nah, Mata Ustaz. ya. San. Nah, inda Rasulillah, inda. Isim fil apa huruf? Isim, Ustaz. Isim dhorob, Ustaz. Seperti sudah kita bahas. Isim fil apa? Nah, Hasan. Ya, jangan didobel Ustaz. Kita dari usul aja dulu ya, kemudian Nah, Ustaz. anwaul usul. Nah, Nah, Ustaz. sambil ini kita latihan untuk juga menunjukkan kepada saudara kita atau teman-teman peserta lain yang apa namanya ikut belajar ya. Inda, jadi itu inda dia isim apa? Isim dorof kemarin ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ma'ruf data yaumin data isim fil apa huruf? Isim, Ustaz. Kenapa isim? Dia asmaul khamsah, Ustaz. Data data
dari makna dia memiliki, Zat. Artinya kelakuan, Zat. Atau Dari sifat, Zat. makna. Ya, taib dari makna. Dia masuk isim dari makna ya. Kalau dari lafat tidak kelihatan. Ini bukan bukan asmaul khamsah, Ustaz. Bukan ya. Dia isim. Bukan dari zu apa, Zat? Zu, zau, zata, zatu, Zat. Oh, Bukan ya. oh bukan, Zat ya. Nah, data isim. Taib. Yaumin isim fil apa huruf? Isim, Zat. Kenapa isim? Karena dia memiliki tanwin, Zat, dan dia beridhofah, Zat. Nah, bahasan. Mufrad tasnya apa jamak? Mufrad, Zat. Kenapa mufrad? Karena dia menunjukkan satu hari, Zat. Satu ya. Menyamakan satu. Mana satu ya? Mana Nah, satu. Zat. Taib. It ketika Huruf, itu Zat. huruf. Huruf, Zat. Kenapa huruf? Karena dia tidak bisa memiliki makna kecuali bersambung dengan isim atau fiil, Zat. Dan tidak Nah, ada tanda-tanda isim dan fiil, Zat. ya tidak ada tanda isim dan fi'il sesuai kaidah ya. Kemudian tola'a isim fil apa Fiil, huruf? Zat. Fiil, Zat. Nah, Fiil, Zat. tola'a fi'il ya. Kenapa fi'il? Karena tidak ada tanda-tanda isim dan huruf, Zat. Tidak ada tanda isim, Zat. Masa begitu kaidahnya? Oh iya, nah, Zat. Karena ya, kata kerja, Zat. Ya, kata kerja dan juga memiliki fa'il tersembunyi, Zat. Masan begitu ya. Kaidahnya Nah, gitu. Zat. Jadi kata kerja dan kata kerja itu selalu bersama fa'il ya, pelaku. Dari makna. Nanti akan tahu dari lafadz setelah tahu nanti anwa'ul af'al ya. Macam-macamnya fi'il ya, akan tahu nanti tanda dari lafadz. Baik. Alaina ala isim apa fi'il apa huruf? Huruf, Ma'ruf Zat. ya. Ma'ruf itu alaina. Rajulun isim fil apa huruf? Isim, Zat. Kenapa isim? Karena dia dari segi makna menunjukkan orang, Zat. Laki-laki, Zat. Nah, Di mufrad tasnya lafaz apa dia jam? enam, Zat. Nah, Eh, Mufrad, Zat. kenapa mufrad? Karena dia menunjukkan satu orang laki-laki, Zat. Dohir apa domir? Zahir, Zat. Nakiro apa makrifat? Nakiroh, Zat. Kenapa nakiro? Karena dia eh, tidak memiliki alif lam dan juga bukan nama orang dan tidak beridopa dengan isim lain, Zat. Nah, bukan isim makrifat. Nah, bukan isim makrifat yang lima gitu ya. Enam, Bisa Zat. begitu. Nah, syadidu bayadi. Syadidu isim fil apa huruf? Isim, Zat. Kenapa isim? Karena dia dari segi makna menunjukkan sifat, Zat. Nah, syadid. Sifat ya. Kemudian isim apa? Isim Dia apa? isim mufrad, Zat. Mufrad. Ya. Taib. Bayadi. Isim fil apa huruf? Isim, Zat. Kenapa isim? Karena dia habdu atau kasroh, Zat. Asra ya. Nah, bayadus siap. Bayat. Mufrad tasnya apa jamak? Mufrad, Zat. Nah, sab ya. Asyabi. Isim fil apa huruf? Isim, Zat. Kenapa isim? Karena dia memiliki tanda alif lam, Zat. Tanda isim dan kasroh, Zat. Nah, asal. Syadidu tasnya mufrad tasnya apa jamak? Siap. Eh, Siap dia jamak, Zat. Lah, kalau jamak apa? Jamak taksir, Zat. Asyab. Nah, Zat. Nah, Dari asyab. saubun, Zat, ya. Nah, ya. Mufradnya apa? Taubun, Zat. Taubun menjadi asyab. Ahsan ya. Jamak apa tadi?
Taksir, Ustaz. Nah, betul ya. Jamak apa? Coba untuk mengingat, jamak ada berapa? Ada jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Ada 3, Ustaz. Ada 3 ya, Hasan. Jadi itu. Jadi jamak itu hanya ada 3 ya. Ini kalau mau nandai ya tidak ada tanda jamak salim baik muannas maupun mudzakkar, itulah jamak taksir ya. Hasan Ustaz ya. Alhamdulillah. Syadi itu ma'ruf sama dengan depan. Sawadi. Sawadi hitam. Maknanya hitam. Isim fil apa huruf? Isim, Ustaz. Kenapa isim? Karena dia hafad, Ustaz. Kasroh, Ustaz. Kasrah ya. Kemudian dari Nah, makna dari makna dia sawadi sifat, Ustaz. sifat. Nah, asy'ari. Asy'ari. Asy'ari Uh, isim, Ustaz. ya, isim fil apa huruf? Isim, Ustaz. Kenapa isim? Dari makna dia menunjukkan rambut, Ustaz. Nah, Benda. isim apa? Tadi sawat, Isim sawat. Sawat isim mufrad tasnya apa jamak? jamak, Ustaz. Sawat, jamak. Nah, Nah, Ustaz. kalau itunya mufradnya apa? Aswad atau saudun, Ustaz, ya? Hah? Aswad Aswad? atau sauda, Ustaz. Hah? Betul itu. Aswad saja. Sawat mufrad tasnya apa jamak? Sawad dia jamak, Ustaz. Jamak ya. Nah, Ustaz. Mufrad. Aswad, Ustaz. Begitu. Atau sauda, Ustaz, ya. Hmm. Sawat, sawat. Sawat itu mufrad, Ustaz. Oh, mufrad, Ustaz. Nah, lafat Oh, mufrad. Ustaz. Ah, dohir apa domir? Zahir, Ustaz. Atau ma'rifat apa nakirah? Ma'rifah, Ustaz. Ma'rifat ya. Sebetulnya tadi syadi itu juga ma'rifat apa nakirah? Dia ma'rifah juga, Ustaz. Ya. Jadi syadi itu ma'rifat karena apa? Karena Syadi itu dia beridhofah dengan sawadi, Ustaz. Nah, sawadi juga ma'rifat sebab apa? Karena dia beridhofah dengan sya'ar, Ustaz. Asy'ar. Jadi yang terakhir ini yang jadi patokan asy'ar. Asy'ar ini ma'rifat. Ma'rifat sebab apa, Ustaz? Bab alif lam, Ustaz. Alif lam ya, sehingga rentetan ke depannya juga ma'rifat semua. Jadi itu sawadi sya'ar. Ya, sya'ar. Taib. Asy'ar mufrad tasnya apa jama'? Mufrad, Ustaz. Mufrad ya. Taib. La yura alaihi. La yura la ma'ruf salah yura dilihat Yura isi fi'il, Ustaz. dilihat siapa ntar alaihi siapa alaihi orang ya yura Nah, Ustaz. dilihat siapa alaihi orang yura isim fil apa huruf Fi'il, Ustaz. fi'il ya kenapa fi'il Karena dia menunjukkan itu, Ustaz. Kata kerja, Ustaz. Pekerjaan, Ustaz. nah kata kerja kemudian Dan bersambung dengan naibul fa'il, Ustaz. naibul fa'il jadi naibul fa'il ini sama dengan fa'il nanti di i'rab akan dibahas bedanya jadi fi'il itu kadangkala punya fa'il atau kadangkala juga punya naibul fa'il namanya gantinya fa'il itu akan lebih jelas ya jadi ura ini bentuk fi'il majhul namanya majhul dan dia punya naibul fa'il ya kalau maklum fi'il yang maklum punya fa'il nah, artinya maksudnya di sini sama-sama mempunyai pelaku ya yang satu disebut fa'il pelaku atau yang kedua naibul fa'il. Nah, sebetulnya naibul fa'il itu sama dengan fa'il ya. Dari sisi i'rab ya sama, kemudian uh, apa itu namanya? Naibul fa'il ini dia sebetulnya maf'ul, menggantikan posisi fa'il.
Nah, tapi dalam kaidah tata bahasa Arab ya sama. Akhirnya seperti pelaku, tapi bukan pelaku, bukan fa'il ya. Cuma dalam sisi i'rab dan fungsinya itu sama dengan fa'il. Insya Allah lebih jelas pada saat nanti di i'rab ya. Tadi Nah, sekilas Ustaz. ada yang tanya sepertinya Ustadz, mana naibul fa'ilnya gitu kan. Jadi naibnya fa'ilnya ini jumlah syibhul jumlah alaihi. Nah, la Oh, yurad tidak dilihat sopo alaihi orang. Hinya kembali kepada ya tadi siapa ya? Itola alaihi rajul ya, rajulun. rajul. Yang lainnya Rajul. kembali ke rajul ya. Rajul. Jadi untuk naibul fa'ilnya di sini berupa syibhul jumlah jar majrur ya Hmm. alaihi. Ini bab i'rab nanti. Ini sekedar tahu atau dicatat ya. Sekedar Nah, tahu Ustaz. kalau Anda bilang sekedar tahu boleh dicatat. Nanti ketemu insya Allah bisa itu di ano. Oh ya, ini pernah dijelaskan gitu. Cuma sekarang yang kita bahas di sini ini masuk fi'il apa isim apa huruf gitu. Yura ya. Nah, alhamdulillah barakallah. Hasan Ustaz. Nah, Alaihi Ustaz. ma'ruf Allah. Alaihi ma'ruf. Padahal 5 menit lagi Ustaz. Nah, Asarus Ustaz. safar. Asarus safar. Asar. Isim fil apa huruf? Bekas. Asar isim, Ustaz. Asam isim, Ustaz. Isim. Asar, Ustaz. Isim fi'il apa huruf? Isim, Ustaz. Hasan. Barakallah. Kenapa isim? Karena dia menunjukkan benda, Ustaz, bekas, Ustaz. Bekas ya. Dah. Bukan kata kerja. Dan di sini tidak ada tidak ada Fa'il. tidak Pelaku, ada Ustaz. tidak ada pelaku ya. Itu yang membedakan dengan isim yang sudah disampaikan bahwa salah satu cara membedakan mana isim, mana fi'il, mana huruf di antaranya kalau isim dengan fi'il, kalau isim nggak punya pelaku, fi'il harus selalu bersama pelaku. Itu bedanya. Asaru di sini nggak ada pelakunya siapa? Nggak ada pelakunya, nggak ada fa'ilnya. Ya, nah, itu karena dari tanda lafat ya nggak kelihatan di sini ataru. Tapi dari makna kelihatan bekas. Bekas itu ya bekas kan seperti benda gitu ya. Nah, bekas. Taib as-safar bepergian. Oh ya, asaru mufrad tasnia apa jama'? Mufrad, Ustaz. Mufrad. As-safar isim fil apa huruf? Isim, Ustaz. Kenapa isim? Karena ada tanda alif lam, Ustaz, dan kasroh, Ustaz. Serta idhofah, Asal. Ustaz. Nah, ya kita sabar Ustadz ya, latihan untuk mencontohi dari teman-teman ya. Nah, Ustaz. Wah, Antun sepertinya sudah gregetan ini, pengen namanya ngi'rab ini sepertinya ya. Baik, insya Allah. Sebentar lagi, insya Allah. Nah, Ustaz. Safar. Mufrad tasnya apa jama'? Mufrad, Ustaz. Baik, Hasan. Kenapa mufrad? Karena dia menunjukkan hanya satu, Ustaz. Nah, wala ya'rifuhu wala ma'ruf ya'rifu isim fil apa Fi'il, huruf? Ustaz. Fi'il, Ustaz. Eh, kenapa fi'il? Karena dia bersambung dengan pelaku, Ustaz. Apa pelakunya? Mana pelakunya? Hu. Coba cari. Isim domir, Ustaz. Hu, Ustaz. Isim domir, Ustaz. Ya, nah, tetap ada huwa ya. Tapi di sini muncul Ustaz. Ya'rifuhu Nah, Ustaz. minna ahadun. Oh. Nah, jadi gini, rahasianya kalau fi'il itu memang selalu bersama fa'il dan sudah ada di dalam fi'il itu gitu loh, berupa isim domir. Gitu. Tapi ada juga yang fa'ilnya itu kelihatan ya berupa isim tohir. Nah, jadi kalau ya'rifuhu di sini ya'rifuhu minna ahadun. Jadi ahadun di sini ya Oh. fa'ilnya. Wala ya'rifu dan tidak mengetahui hu pada rojul minna dari kami siapa ahadun seorang pun. Ya, jadi pelakunya di ahadun. Ini tambah menguatkan Ustaz. Ya, rahasianya itu tambah oh ahadun ini isim mufrad.
oh mesti ya'rifu ini menyimpan huwa ini. Karena ahadun itu mudzakkar. Nah, sedangkan kata ganti mudzakkar untuk satu itu huwa. Nah, tambah memungkinkan di sana. Cuma memang dalam tata bahasa Arab memang itu kadangkala fa'ilnya muncul, kadang tidak. Nah, kadang tidak. Yang tidak muncul, ya sudah tentu di situ berupa isim domir ya. Nah, kalaupun muncul seperti ahadun di sini, tetap ada isim domir di situ berupa huwa. Gitu Ustaz. Ya. Nah, Ustaz. Jadi nggak hilang. Oh, ahadun kelihatan. Terus ya'rifu di dalamnya nggak ada isim domir. Nggak. Tetap ada isim domir. Ya, tetap ada isim domir. Cuma nanti yang muncul itu selalu isim dohirnya itu ahadun kan dohir ini. Ya, Ya, Ustaz. ahadun dohir itu sama dengan isim domirnya. Nah, nggak bisa, misalkan wala ya'rifuna ahadun, wala ya'rifunahu minna ahadun, nggak bisa begitu. Kalau ya'rifuna menyimpan hum, nggak bisa, nggak cocok dengan fa'ilnya ahadun gitu. Itu rahasianya. Jadi makanya dalam bahasa Arab itu indah gitu ya, serasi, serasi. Jadi ahadun di sini menguatkan kalau ya'rifu menyimpan huwa. Nah, ini akan nanti insya Allah kalau sudah benar-benar nanti sudah bisa membedakan mana isim fi'il huruf, kemudian macam-macamnya, kemudian i'rab apalagi sudah bisa, itu insya Allah bisa apa yang saya jelaskan itu juga bisa menjelaskan, akan memahami itu insya Allah. Ini bagi yang pemula ya, motivasi bagi yang pemula. Jadi mudah sekali nausarab. Insya Allah, bismillah. Nah, Ustaz. Minna, nah, minna, oh iya, Apa yang hu tadi berarti bukan fa'il Ustaz, yang hu di samping ya'rifu Ustaz. nah, itu bukan fa'il, itu maf'ul nanti. Oh, nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Posisinya jadi maf'ul. Kalau di i'rab itu hu-nya ini sama-sama isim domir hu-nya, tapi dia posisinya di i'rab. Wala ya'rifuhu dan tidak mengetahui hu pada rojul. Nah, sekarang dia yang dilihat yang diketahui ya. Nah, hu pada rojul dia maf'ul. Minna dari kami siapa ahadun seorang pun. Maka kita nanti kalau paham, maka Anda sampaikan, sudah saya sampaikan bahwa inti dari nausarab itu di i'rab dan kalam nanti. Ya, kalau usul dan anwaul usul ini bahannya, bahan bakunya. Ya, kalau nanti sudah bisa ngi'rab dan kalam, itulah sudah bisa nausarab ya. Maka di sini juga akan kita tahu nanti mana koma, mana titik, mana awal, mana koma, mana titik. Dengan mengetahui posisi seperti ini. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Ini ada posisinya semua Ustaz, secara i'rab. Nah, Ya. Ustaz. Nah, secara i'rab. Maka kalau terbalik posisinya ya otomatis salah menjelaskan, salah mengambil pengertiannya atau kesimpulannya. Bisa terjadi begitu. Maka termasuk kewajiban bagi pembaca tafsir atau hadis yang sudah kita sampaikan dari Imam Al-Asma'i itu sangat memungkinkan bisa terjadi salah dalam menyampaikan. Karena nahunya dia posisinya nggak ngerti yang mana fa'il, yang mana maf'ul begitu. Nah ini sudah akan kita pelajari ini gitu Ustaz ya. Nah, Ustaz. Ya itu sebentar lagi insyaallah di i'rab. Di i'rab Nah, itu Ustaz. akan tahu nanti posisi-posisi ya. Minna ma'ruf, kemudian ahadun. Ahadun isim fil apa huruf? Isim Ustaz. Ya. Mufrad tasnya apa jama'? Mufrad Ustaz. Baik, hatta Hatta huruf Ustaz. Afwan Ustaz sudah selesai ternyata. Nah, Ya, Ustaz. betul ya. Tidak Ya, terasa Ustaz. kita. Tadi nggak ada yang yang angkat tangan tadi. Belum ada Ustaz itu Ustaz. Ya, barakallah. Tapi ana harapkan ya, seluruh peserta Ustadz Ustadzah yang saat ini mengikuti secara live online itu ana harapkan bisa juga aktif ya. Mulai aktif. Kan ini diulangi dari usul. Jadi setiap kita nanti membahas latihan itu diulangi dari usul. Karena memang dari usul ini kita akan tahu mana isim, mana fi'il pada huruf, dan seterusnya ke atasnya ya. Artinya yang sudah mengikuti
pelajaran dari awal dan sudah ini ke-6 pertemuan untuk khususnya usul isim dan macam-macamnya isim itu insya Allah sudah anak harapkan sudah bisa ya. Jadi pada saat nanti latihan bisa juga ikut ya. Ikut dalam arti seperti Ustadz Roni begini ya. Berani untuk mempraktekkan ya. Begitu. Anak harapkan begitu. Kemudian untuk rekamannya sering-sering di murojaah. Yang mana yang belum paham di murojaah. Sehingga nanti pada masuk i'rab benar-benar dua langkah ini harus sudah fasih ya. Anak harapkan begitu. Karena i'rab itu nanti yang mengolah apa namanya supaya tidak bingung gitu loh. Tadi bingung. Jadi langkah pertama usul sudah mahir, sudah bisa ya. Kemudian anwa'ul usul juga sudah bisa. Sehingga masuk dalam i'rab nanti lebih mudah insya Allah. Baik, barakallahu fikum. Kita kembalikan kepada Ustadz Adi. Ustadz Adi. Assalamualaikum Ustadz Adi. Ustadz Adi. Halo, Ya. tes. Nah, Ustadz Adi. Sudah masuk suarana. Alhamdulillah, barakallah sudah masuk Ustaz. Tafadhol Baik. sudah selesai Ustaz. Nah, alhamdulillah kawan dan akhwat sekalian, untuk KPM malam hari ini sudah selesai ya. Dan waktu sudah pukul 21 lebih 38. Jadi kami rasa cukup. Ya, silakan dimurojaah kembali materinya. Kemudian apabila ya ada yang ditanyakan bisa ditanyakan di grup. Nah, kita cukupkan untuk pertemuan simula pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Allah.